Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Pomakeapo. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga kita diberikan kesehatan, rejeki dan umur panjang, amin. Video kali ini saya akan membagikan sesuatu yang bermanfaat buat para sahabat YouTube di mana saja berada. Hai para pencari kerja, berikut ini adalah teknik agar kita bisa dapat pekerjaan, disimak ya. Persaingan dalam dunia kerja memang bukan hal yang mudah, terutama bagi lulusan baru yang belum memiliki pengalaman. Kerap kali, lowongan pekerjaan mencantumkan syarat minimal pengalaman beberapa tahun, meski untuk posisi junior atau entry level. Untuk itu, setiap mahasiswa semester akhir perlu tips dan trik menghadapi persaingan dunia kerja agar bisa cepat dapat kerja. Berikut ini 10 tips yang bisa dilakukan agar cepat mendapatkan pekerjaan. 1. Tunjukkan keahlian. Orang yang memiliki kelebihan akan memiliki poin tersendiri ketika melamar pekerjaan. Untuk itu, usahakan menguasai suatu bidang keahlian agar menjadi daya tarik bagi perekrut. Tips dapat kerja dengan cepat satu ini tidak harus skill berat. Salah satu contoh keahlian yang bisa dipelajari dan ditunjukkan adalah kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan negosiasi, dan lainnya. Selain itu, biasanya akan mendapatkan poin tambahan ketika memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris yang bagus. Oleh karenanya, sertakan pula bukti konkret kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki, misalnya sertifikat. Hal tersebut akan menunjukkan bahwa pelamar memang pribadi yang pantas dan perusahaan akan mempertimbangkannya. 2. Memperluas koneksi. Bukan rahasia umum lagi bila koneksi yang luas merupakan salah satu faktor yang membuat cepat mendapatkan pekerjaan. Banyak manfaat yang didapatkan dari memperluas koneksi. Salah satunya ketika membutuhkan pekerjaan. Dalam hal ini, kenalan atau relasi yang luas akan turut membantu dalam memperoleh informasi lowongan pekerjaan yang ada. Tak jarang, koneksi tersebut juga bisa saja menawarkan pekerjaan saat merasa membutuhkan tenaga kerja tambahan. Selain itu, adanya koneksi atau kenalan juga bisa mendapatkan informasi yang lebih, seperti jenis pekerjaan, gaji, serta kelebihan dan kekurangan dari pekerjaan tersebut. Nilai positif memiliki relasi yang luas lainnya adalah secara tidak langsung akan mengurangi tingkat persaingan. 3. Manfaatkan internet. Beberapa dekade kebelakang, melamar pekerjaan biasanya dilakukan secara door-to-door ke perusahaan. Namun kini, melamar pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Pesat perkembangan teknologi membuat semua orang termasuk mudah memperoleh informasi lowongan pekerjaan di internet. Dengan begitu, pemburu pekerjaan bisa dengan mudah mencari lowongan dan bisa dengan mudah melamar. Sebagai contoh, banyak perusahaan pencari kerja yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan, seperti LinkedIn, Jobstreet, JobsDB, Jobs.id, Karir.com dan lainnya. Selain itu juga bisa menggunakan media sosial, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. 4. Apply CV secara online. Saat ini banyak perusahaan yang menerapkan apply kurikulum vitae, CV, dilakukan secara online. Biasanya, CV dikirimkan ke alamat email perusahaan yang nantinya akan langsung diseleksi Human Resource Development, HRD. Sistem rekrutmen seperti ini pun menguntungkan bagi mereka yang bisa memanfaatkan internet dalam mencari pekerjaan. Selain itu, pelamar kerja tidak perlu mengunjungi kantor satu per satu, bisa juga mengirim CV ke puluhan alamat email perusahaan secara serempak dalam waktu yang singkat. Hal yang sama berlaku ketika sebuah perusahaan sedang tidak membuka lowongan pekerjaan. Pelamar tinggal mengirimkan berkas sehingga HRD akan lebih dulu mempertimbangkan sebelum membuka lowongan pekerjaan. 5. Menghadiri job fair. Selain mencari pekerjaan secara online, menghadiri job fair juga akan memberikan banyak informasi lowongan pekerjaan. Calon karyawan biasanya justru kerap mendapatkan kesempatan wawancara dalam acara job fair. Job fair biasanya berlangsung di aula atau halaman yang siap menampung ratusan atau bahkan ribuan calon pelamar kerja dari berbagai kalangan. Oleh karenanya, siapkan pula CV dan surat lamaran kerja ketika hadir ke acara ini supaya mempermudah proses lamaran.
Jadi, saat acara berlangsung, bisa sekalian melamar pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang kalian kuasai. 6. Pastikan data pada CV sudah lengkap. Hal ini bisa dibilang sangat sepele tapi sangat sering diabaikan. Kebanyakan dari pelamar kerja hanya mencantumkan data yang umum saja. Padahal, semakin lengkap data pribadi yang dicantumkan pada CV, peluang untuk diterima juga semakin besar. Berikut data yang harus kamu pastikan ada pada CV, di antaranya. Data pribadi, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon yang aktif, alamat email formal. Deskripsi diri yang ringkas tapi menarik. Pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, keahlian, prestasi, organisasi. Selain itu, penting juga mencantumkan referensi dari orang yang mengetahui profil kita. Referensi ini bisa kutipan dari orang tersebut, lalu dilengkapi dengan nama, jabatan, perusahaan tempat bekerja, telepon, dan email orang tersebut. 7. Buat CV menarik. Selain lengkap, membuat CV lebih menarik juga bisa menambah peluang diterima di perusahaan yang diinginkan. Sebab, CV memang menjadi hal paling pertama yang dilihat perusahaan sebelum melihat hal lainnya. Bukan cuma isinya saja yang diperhatikan perusahaan, tapi juga desain pada CV. Agar tidak asal, berikut beberapa poin penting membuat CV supaya lebih menarik. Template yang rapi, pemilihan huruf yang tepat, pastikan ukuran huruf cukup jelas untuk dibaca. Gunakan kombinasi warna yang bagus. 8. Buat surat lamaran kerja. Setelah yakin CV menarik HRD, pastikan pula surat lamaran ditulis dengan baik. Sebab, surat lamaran menjadi poin penting bagi pelamar kerja. Isi surat lamaran terdiri dari pembuka, perkenalan, data diri singkat, maksud dan tujuan dibuatnya surat lamaran pekerjaan, lampiran berkas, dan penutup. Pastikan tidak ada huruf yang salah ketik. Semakin rapi, lengkap, dan jelas surat lamaran yang dibuat, bisa jadi aplikasi lamaranlah yang dipilih perusahaan di antara ratusan aplikasi lamaran yang masuk. 9. Tingkatkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri dan optimisme dapat membuat kita terlihat positif di mata perusahaan. Tips yang bisa digunakan untuk menaikkan percaya diri adalah mempersiapkan diri. Ketika memiliki kesiapan yang cukup, kita tentu bisa lebih percaya diri saat wawancara. Selain itu, saat wawancara kita juga bisa menggunakan setelan atau pakaian yang bagus. Ini juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Perusahaan atau HRD akan senang melihat pembawaan yang rapi dan yakin. Jauhi merasa tidak aman dan rasa pesimis. Pelamar harus semangat dan penuh keyakinan, sehingga perusahaan juga yakin menerima lamaran. 10. Siapkan mental. Melamar pekerjaan memang kondisi yang sulit karena menguras energi dan emosi. Untuk itu, butuh usaha ekstra dan persiapan mental yang kuat. Ini penting agar perasaan kecewa saat lamaran kerja ditolak perusahaan tidak mengacaukan konsentrasi dan justru terpuruk. Mental yang kuat juga akan membuat pelamar cepat bangkit dan terus mencari pekerjaan. Itulah 10 tips agar kita bisa dapat pekerjaan terutama untuk lulusan baru. Semoga bermanfaat buat sahabat semua. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.